Sehari sebelum perceraian kami, suami saya naik ke ranjang saya untuk pertama kalinya setelah hampir 6 bulan. Saya terlonjak kaget saat kasur melesak di bawah berat tubuhnya. "Ada apa?" bisik saya. Dia menatap saya dalam kegelapan dan berkata pelan, nyaris lembut, "Hanya untuk yang terakhir kalinya." Lalu dia meletakkan ponselnya di meja samping tempat tidur, dan sedetik kemudian layarnya menyala. Sebelum dia sempat meraihnya, pratinjau pesan muncul di layar. Dia sudah tanda tangan semua, dan pada saat itu juga, berbaring di samping pria yang telah saya cintai selama 14 tahun, saya menyadari bahwa suami saya tidak naik ke ranjang karena masih mencintai saya. Dia melakukannya karena menganggap saya cukup lemah untuk jatuh ke dalam perangkap manipulasinya untuk yang terakhir kali. Anjani, Lestari pernah percaya bahwa pengkhianatan datang dengan suara gaduh, bantingan pintu, noda lipstik, atau bisik-bisik tetangga di seberang lorong. Dia pikir pernikahan berakhir dalam bencana besar yang kelak bisa ditunjuk orang dan berkata, itulah saat semuanya hancur. Tetapi pengkhianatan yang sesungguhnya, begitu dia sadari di usianya yang ke-41, datang dalam keheningan. Ia datang dalam jeda panjang saat makan malam, dalam pesan yang tak terbalas, dalam daftar belanja terpisah yang ditempel di pintu kulkas yang sama, dalam cara suaminya tak lagi mengangkat kepala saat dia masuk ke sebuah ruangan. Rumah mereka di BSD City dulu terasa hangat, berantakan, dan hidup. Tugas-tugas sekolah Dara yang mengering di meja makan. Sepatu basket tergeletak di dekat pintu depan. Baskara selalu menyenandungkan sebuah lagu saat membuat kopi sebelum berangkat kerja. Kini, tempat itu terasa seperti panggung. Sebuah rumah contoh yang siap dijual namun pada dasarnya kosong. Putet. Laka, anak-anak seringkali merasakan getaran dalam pernikahan jauh sebelum orang dewasa menyadari datangnya badai. Anjani bekerja 12 jam sehari sebagai perawat anestesi di RS Santosa, dan kelelahan menjadi cara termudah untuk menghindari pemikiran tentang pernikahannya. Baskara bekerja di kawasan bisnis Dago, untuk sebuah firma investasi besar, mengenakan setelan yang dijahit khusus, beraroma parfum mahal dan hawa dingin dari kereta api lokal, dan perlahan berubah menjadi seseorang yang tak lagi dikenali Anjani. Atau mungkin, terkadang dia bertanya pada dirinya sendiri di larut malam, Baskara memang selalu seperti ini. Perceraian itu berlangsung dengan sunyi yang mengejutkan. Tidak ada teriakan, tidak ada piring pecah. Pada suatu malam di bulan Februari yang gerimis, Baskara hanya duduk di seberangnya di meja makan dan berkata, "Kurasa kita tidak lagi membuat satu sama lain bahagia." Kata-kata itu diucapkan dengan kelembutan yang aneh. Karena jauh di lubuk hatinya, Anjani tahu bahwa Baskara benar. Setidaknya ia pikir itu benar. Kini 3 bulan kemudian, dokumen-dokumen yang belum ditandatangani tergeletak di dalam map biru di meja kerjanya di ruang kerja lantai atas. Sidang mediasi untuk menyetujui penyelesaian perceraian dijadwalkan pada Jumat pagi. Satu tanda tangan lagi dan kebersamaan 14 tahun akan menjadi sekadar sejarah hukum. Malam itu seharusnya Anjani tidur. Paginya ia mendapat shift awal dan kakinya masih pegal setelah seharian berada di ruang operasi. Tetapi belakangan ini tidur menjadi sesuatu yang tidak bisa diandalkan. Datang hanya sepotong-sepotong alih-alih memberi penghiburan. Jadi ketika sekitar tengah malam, Baskara diam-diam mendorong pintu kamar tidur, ia langsung terbangun dan duduk. Sedetik ia bahkan berpikir ada sesuatu yang buruk terjadi. "Dara?" tanyanya secara insting. "Dia baik-baik saja," jawab Baskara. Kamar tidur itu remang-remang, hanya cahaya kuning dari lampu jalan yang menembus celah tirai. Baskara berdiri mengenakan celana training abu-abu dan kaos oblong lusuh yang sudah bertahun-tahun tidak dilihat Anjani. Pemandangan itu secara tak terduga menghantamnya dengan keras karena mengingatkannya pada pria yang ia nikahi dulu sebelum promosi jabatan, uang, dan jarak mengosongkan pria itu dari dalam. "Ada apa?" tanyanya lagi. Kali ini lebih pelan. Alih-alih langsung menjawab, Baskara berjalan memutari tempat tidur dan berbaring di sebelahnya. Kasur melesak menahan bebannya dan seluruh tubuh Anjani otomatis menegang. Mereka sudah berbulan-bulan tidak tidur seranjang. Sejak Januari,
Baskara tidur di kamar tamu. Dia bersandar di kepala ranjang dengan hembusan napas perlahan, lalu meletakkan ponselnya dengan layar menghadap ke atas di meja nakas Jani di sebelah lampu. Jani, ia menoleh padanya, bahkan dalam kegelapan wajahnya tampak lelah, hanya untuk yang terakhir kalinya, bisiknya. Kata-kata itu menusuk dada Anjani bagaikan pisau yang dibungkus beludru, karena terlepas dari segalanya, terlepas dari jarak, dokumen-dokumen itu, kebekuan yang tumbuh di antara mereka selama bertahun-tahun, satu bagian kecil yang memalukan dari diri Anjani masih mencintainya, dia membenci dirinya sendiri karena itu, namun cinta tidak hilang begitu saja hanya karena menjadi tidak nyaman. Selama beberapa detik, tak satu pun dari mereka bergerak. Anjani bisa mendengar dengungan pelan kipas angin di langit-langit dan suara samar mobil dari kejauhan di luar jendela. Tangan Baskara dengan ringan menyentuh tangannya di atas selimut, ragu-ragu, hampir tidak yakin. Dan kenangan pun membanjir sebelum ia sempat menghentikannya. Apartemen sewaan pertama mereka di Antapani, tempat mereka makan pizza dari kotaknya langsung di lantai karena mereka belum mampu membeli furnitur. Bagaimana mereka pertama kali menggendong Dara di bangsal rumah sakit dipenuhi kebahagiaan yang melelahkan. Itulah kejamnya sebuah akhir, pikiran bersikeras memutar ulang awal mula. Anjani menelan ludah dengan susah payah. Mungkin ini adalah rasa duka, pikirnya. Mungkin dua orang bisa saling mengecewakan selama bertahun-tahun, namun tetap meratapi apa yang pernah mereka miliki. Mungkin Baskara hanya ingin mengucapkan selamat tinggal dalam satu-satunya bahasa yang tersisa di antara mereka. Dan kemudian ponselnya di sebelah wajah Anjani menyala. Layar yang terang seketika membelah kegelapan, dan karena letaknya hanya beberapa sentimeter dari matanya, karena Baskara dengan ceroboh membiarkan pratinjau pesannya menyala, karena takdir kadang-kadang menikmati kekejaman, Anjani membaca teks itu bahkan sebelum Baskara menyadari bahwa pesan itu muncul, dia sudah tanda tangan semua. Pesan itu datang dari seseorang yang disimpan dengan nama Amanda, rasa dingin merayapi Anjani. Awalnya bukan kemarahan, tapi rasa dingin. Rasa dingin yang sama yang bermula dari perut dan menyebar keluar sampai bernapas pun terasa aneh. Baskara menyambar ponsel itu, namun terlambat. Ekspresi wajahnya berubah pada detik ia menyadari bahwa istrinya telah melihatnya, tak satu pun dari mereka mengucapkan sepatah kata pun. Anjani menatapnya dan tiba-tiba seluruh momen ini tersusun ulang di kepalanya bagaikan pecahan kaca yang membentuk pola baru. Kelembutan, nostalgia, waktu di mana dia naik ke tempat tidurnya di malam sebelum dia harus menandatangani dokumen-dokumen terakhir. Ini bukan rekonsiliasi. Ini adalah sebuah strategi. Bas, jangan, kata Anjani, menarik tangannya darinya dengan begitu kasar hingga terasa hampir menyakitkan. Baskara duduk membeku, mencengkeram ponselnya erat-erat. Tapi kerusakannya sudah terjadi. Anjani bisa melihatnya dari wajahnya, bukan rasa bersalah karena wanita lain. Bahkan bukan rasa malu, tapi kepanikan karena dia ketahuan terlalu cepat. Apa sebenarnya yang ingin kamu capai malam ini? Tanyanya pelan. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan? Mungkin setiap suami yang berselingkuh di Indonesia pernah mengucapkan kalimat yang sama persis. Anjani mendengus pelan. Tapi tidak ada humor dalam tawa itu. Dia sudah tanda tangan semua. Anjani mengulanginya perlahan. Itu yang dia tulis untukmu saat kamu berada di tempat tidurku. Baskara mengusap rahangnya. Amanda, teman kantorku, dia tahu mediasi perceraiannya besok dan khawatir apakah aku sudah menandatangani semuanya. Ini rumit, tidak? Ucap Anjani lembut. Kukira sebenarnya ini sangat sederhana. Baskara mulai berbicara terlalu cepat, terlalu berhati-hati, namun Anjani nyaris tidak mendengarnya. Sesuatu di dalam dirinya telah berubah secara permanen dalam beberapa detik itu. Sebelum malam ini, ia percaya pernikahannya berakhir karena dua orang telah menjauh satu sama lain. Menyakitkan, tapi manusiawi. Kini dia menyadari sesuatu yang jauh lebih buruk. Seseorang sedang menunggu tanda tangannya,
menunggunya pergi dengan tenang. Dan tiba-tiba Anjani teringat semua hal aneh yang ia abaikan selama beberapa bulan terakhir. Baskara yang bersikeras pada penyelesaian damai tanpa pengadilan. Ketenangannya yang tak biasa tentang pembagian harta bersama. Tekanan halus agar semuanya berjalan lancar. Bagaimana dia bersikeras bahwa Jani tidak memerlukan audit keuangan sendiri karena mereka bersikap seperti orang dewasa. Pikiran mengerikan itu jatuh ke tempatnya. Bagaimana jika perjanjian cerai itu sama sekali tidak adil? Baskara hati-hati menjangkau ke arahnya. Jani, tolong biarkan aku menjelaskan. Namun untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Anjani tidak membutuhkan penjelasan. Dia membutuhkan kebenaran. Dan jauh di lubuk hatinya, dia sudah tahu bahwa kebenaran ini akan menelan biaya yang jauh lebih besar daripada pernikahannya. Anjani tidak tidur setelah Baskara meninggalkan kamar. Sekitar pukul 12:30 dini hari, Baskara diam-diam membawa bantalnya kembali ke kamar tamu tanpa satupun perdebatan, tanpa satupun permintaan maaf. Dan entah mengapa keheningan ini terasa lebih menghina daripada jika dia meneriakinya. Anjani duduk bersandar di kepala ranjang dalam waktu yang lama, bahkan setelah cahaya di lorong menghilang dari bawah celah pintu. Rumah itu benar-benar sunyi, kecuali dengungan kulkas di bawah dan sesekali suara derak kayu yang mengerut di tengah dinginnya musim hujan. Dia berulang kali memutar ulang pesan teks itu di benaknya. Dia sudah tanda tangan semua. Bukan bagaimana keadaanmu, bukan kamu baik-baik saja. Bahkan bukan apakah kamu masih mencintainya? Pesan itu terdengar sangat bisnis, tidak sabar, seolah-olah seseorang sedang menunggu dokumen diselesaikan untuk mengambil sebuah paket. Anjani menatap langit-langit hampir sampai jam 4 pagi, dan di suatu tempat antara kelelahan dan rasa terhina, kedukaannya mulai perlahan berubah bentuk. Duka itu mengeras, menjadi lebih tajam, lebih fokus. Berbulan-bulan ia menyalahkan dirinya sendiri atas hancurnya pernikahan mereka. Dia berpikir mungkin dia bekerja terlalu keras, mungkin dia berhenti berusaha, mungkin dia menjadi kelelahan secara emosional sampai pada titik di mana Baskara tidak tahan lagi. Wanita-wanita seperti Anjani dibesarkan untuk selalu mencari letak kesalahan pada diri mereka sendiri setiap kali ada sesuatu yang hancur. Tetapi berbaring dalam kegelapan, ia mulai mengingat hal-hal dengan cara yang berbeda. Baskara yang bersikeras untuk melakukan refinancing KPR 2 tahun lalu karena waktunya sedang tepat, Baskara yang tiba-tiba mengambil alih pengelolaan sebagian besar investasi mereka. Baskara yang melarangnya bertanya banyak karena diskusi keuangan membuatmu stres. Pada saat itu, Anjani mengartikannya sebagai rasa percaya. Kini hal itu terlihat jauh lebih mirip dengan upaya mengontrol. Menjelang pukul 6 pagi, dia membuat keputusan. Untuk pertama kalinya dalam hampir 8 bulan, dia membatalkan jadwal shiftnya di rumah sakit. Kemudian dia menunggu Baskara berangkat kerja. Baskara turun sekitar pukul 7.30, mengenakan salah satu setelan jas biru dongkernya dengan tas kerja kulit yang sama yang ia gunakan bertahun-tahun. Ekspresi wajahnya berhati-hati, seolah sudah dilatih. Anjani sedang berdiri di meja dapur, menuangkan kopi saat dia masuk. Pagi, sapa Baskara dengan hati-hati. Normalitas kata itu nyaris membuat Anjani tertawa. Pagi, Baskara ragu-ragu, soal semalam. Aku lelah, Bas. Bagian ini setidaknya adalah kebenaran. Baskara mengamati wajah istrinya, mencoba mengukur seberapa besar kerusakan yang terjadi. Anjani menjaga ekspresi wajahnya tetap datar, kelelahan, dan tidak terbaca. Bertahun-tahun bekerja di ruang operasi telah mengajarinya untuk tetap tenang saat kekacauan terbentang hanya beberapa sentimeter dari tangannya. Aku tidak ingin kita membuat semua ini menjadi lebih buruk dari yang sudah terjadi, akhirnya Baskara berkata. Anjani menatapnya dari balik tepi cangkir kopinya. Kalimat itu terngiang lama setelah kepergiannya. Bukan maaf, bukan aku bisa jelaskan. Hanya peringatan yang disamarkan sebagai kepedulian. Pada pukul 8.15, Baskara mengeluarkan mobilnya dari garasi dan menghilang ke arah stasiun. Anjani menunggu 10 menit lagi sebelum naik ke ruang kerjanya.
Denyut nadinya berdetak begitu kencang hingga ujung-ujung jarinya mati rasa. Ruang kerja itu masih beraroma samar parfum Baskara dan tinta printer, semuanya tampak terorganisir hingga menyakitkan mata. Meja yang bersih, sertifikat bisnis dalam bingkai, rak-rak yang dipenuhi buku-buku kepemimpinan yang biasanya dibeli pria hanya untuk mengesankan pria lain di kantor, sinar matahari menembus celah kerai jatuh di atas map biru yang tergeletak persis di tempat yang Anjani ingat dokumen perceraian mereka. Dia perlahan membukanya. Pada pandangan pertama, semuanya tampak masuk akal. Rumah akan dijual, dana pensiun dibagi, hak asuh bersama atas, darah diatur secara adil. Tetapi kemudian Anjani menyadari sesuatu yang aneh. Beberapa rekening investasi yang tercantum dalam SPT pajak lama mereka sama sekali tidak ada. Perutnya mulas, dia bergegas ke bawah, meraih kotak dokumen yang mereka simpan di lemari dekat ruang tamu, dan mulai menggelar laporan keuangan lama di meja makan formulir pajak, dokumen KPR, rekening koran dana pensiun. Semakin banyak dia mencari, semakin dingin perasaannya. 2 rekening yang berisi hampir 3 miliar sama sekali tidak muncul dimanapun dalam dokumen perceraian. Anjani duduk membeku di kursi ruang makan sementara sinar matahari pagi merayap di atas lantai kayu. Prika 3 miliar. Ini bukan sebuah kealpaan, ini adalah penyembunyian. Reaksi naluriah pertamanya adalah ketidakpercayaan. Baskara mungkin egois, berjarak secara emosional, bahkan arogan, tetapi menyembunyikan harta bersama selama perceraian adalah hal yang sama sekali berbeda. Ini melewati batas menuju pengkhianatan yang disengaja. Kemudian ingatan lain muncul. 3 minggu yang lalu, Baskara dengan santainya menyebutkan bahwa ia ingin menghindari drama pengadilan yang mahal karena pengacara hanya akan memperumit segalanya. Pada saat itu, Anjani memuji kedewasaannya. Kini dia mengerti dengan tepat mengapa Baskara ingin Anjani tetap buta akan kebenaran. Menjelang siang, dia sudah duduk di sebuah kantor hukum kecil di kawasan Bandung berhadapan dengan seorang pengacara perceraian bernama Larasati Handoko. SH Larasati berusia 50-an, sorot matanya tajam. Dia elegan tanpa terlihat berusaha keras. Tipe wanita yang memancarkan kompetensi dalam 30 detik pertama percakapan. Di satu dinding kantornya tergantung foto-foto keluarga. Di dinding lainnya berjajar buku-buku hukum yang tebal. Anjani langsung mempercayainya. Setelah mempelajari dokumen-dokumen itu dalam diam selama beberapa menit, Larasati melepas kacamatanya dan bersandar di kursinya. "Seberapa paham Anda tentang keuangan suami Anda?" tanyanya. Anjani tersenyum getir. "Jelas tidak terlalu paham." Larasati mengetuk pelan laporan mutasi rekening yang hilang itu. Hal-hal seperti ini tidak hilang secara tidak sengaja. Anjani merasakan wajahnya memerah karena malu. "Seharusnya aku lebih teliti." "Tidak," ucap Larasati tegas. "Anda mempercayai suami Anda. Itu bukan hal yang sama." Mendengar itu dari wanita lain, Anjani nyaris menangis. Alih-alih menangis, ia menelan gumpalan di tenggorokannya. Larasati kembali meneliti dokumen-dokumen itu dengan cermat. "Apakah Anda tahu siapa Amanda Prameswari?" Jani berkedip. "Karena transfer ini," ucap Larasati sambil menunjuk salah satu mutasi rekening, mencakup pembayaran rutin ke rekening konsultan yang terdaftar atas nama Amanda Prameswari. Dada Anjani seketika sesak. Amanda, wanita dari pesan teks itu. "Aku rasa dia rekan kerjanya." Ekspresi Larasati sedikit berubah, bukan terkejut, melainkan seperti mendapat konfirmasi atas dugaannya. "Saya berani menebak dia terlibat jauh lebih dari sekadar rekan kerja." Anjani memandang keluar jendela kantor ke jalanan yang basah karena hujan, sementara rasa terhina perlahan menjalar ke seluruh tubuhnya. Tiba-tiba puluhan momen kecil mulai tersusun menjadi sesuatu yang jauh lebih buruk. Baskara yang terus-menerus lembur, perjalanan dinas luar kota yang meningkat selama setahun terakhir, obsesinya yang tiba-tiba pada kebugaran dan pakaian mahal. Di usianya yang hampir menginjak 42, Anjani meyakinkan dirinya sendiri bahwa ia terlalu tua untuk memusingkan perselingkuhan. Kini ia menyadari bahwa ia hanya menghindari kenyataan. "Apa yang harus kulakukan?" tanyanya pelan. Larasati melipat tangannya. "Pertama,
Anda harus berhenti berasumsi bahwa suami Anda bernegosiasi dengan niat baik. Kalimat itu terdengar berbobot. Kedua, lanjut Larasati, Anda sama sekali tidak boleh melakukan hal-hal impulsif. Jangan ada pertengkaran, jangan ada pesan marah, jangan ada adegan emosional. Pria yang menyembunyikan aset saat bercerai biasanya percaya bahwa istri mereka akan bereaksi secara emosional, bukan secara strategis. Anjani menghembuskan napas perlahan, strategis. Kata itu terasa aneh bila diterapkan pada pernikahannya sendiri. Larasati mendorong map itu kembali melintasi meja. Jika Anda menandatangani dokumen ini besok, Anda bisa kehilangan uang dalam jumlah yang sangat besar yang menjadi hak Anda. Anjani mengangguk, kemudian Larasati menambahkan dengan tenang, dan jika suami Anda menggunakan dana bersama secara tidak sah selama berselingkuh, hakim umumnya akan memandang hal itu sebagai sesuatu yang sangat personal. Untuk pertama kalinya sejak tadi malam, Anjani merasakan sesuatu selain rasa sakit. Dia merasakan kemarahan-kemarahan yang dingin dan terkendali. Bukan tipe kemarahan meledak-ledak yang memecahkan piring atau menginspirasi pidato dramatis. Kemarahan ini lebih sunyi, lebih berbahaya. Ini adalah kemarahan seorang wanita yang menyadari bahwa dirinya telah diremehkan. Ketika Anjani pulang ke rumah malam itu, Baskara sudah ada di sana, sedang memasak pasta di dapur. Seolah-olah mereka masih keluarga normal yang sedang mendiskusikan hal-hal biasa. Aroma bawang putih dan saus tomat memenuhi seisi rumah. Baskara mendongak dengan gugup saat Anjani masuk. "Kamu baik-baik saja?" tanyanya. Anjani menatapnya lama. Pria ini telah berbagi tempat tidur dengannya selama 14 tahun. Cita-cita bagaimana Jani meminum kopinya, lagu. Dan di suatu titik dalam perjalanan mereka, dia berhasil meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia bisa memanipulasinya agar pergi dengan tenang sementara dia melindungi keuangannya. Kesadaran itu lebih menyakitkan daripada perselingkuhan itu sendiri. Anjani meletakkan tasnya dengan tenang. "Hari yang melelahkan," katanya. Baskara sedikit rileks. Kemudian dia tersenyum, dan untuk pertama kalinya dalam pernikahannya, Anjani balas tersenyum, diam-diam merencanakan kehancuran pria itu. Selama 10 hari berikutnya, Anjani menemukan sesuatu yang sangat mengganggu tentang kebohongan. Mereka yang melakukannya jarang menganggap diri mereka sebagai penjahat. Baskara membukakan pintu untuknya, masih bertanya apakah ia mau dibuatkan kopi di pagi hari, masih mengingatkan Dara untuk memakai jaket tebal sebelum ke sekolah karena angin kencang musim hujan di Bandung bisa sangat tidak bersahabat. Jika ada orang luar yang mengawasi mereka, mereka akan melihat pasangan suami istri pinggiran kota yang kelelahan yang sedang melalui perceraian dengan tingkat kedewasaan yang mengejutkan. Justru itulah yang membuat situasi ini begitu berbahaya. Orang yang kejam mudah ditakuti. Namun orang-orang sopan yang secara diam-diam menghancurkan hidupmu jauh lebih sulit untuk dihadapi. Anjani mengikuti saran Larasati dengan tepat. Dia tidak menantang Baskara tentang rekening-rekening yang disembunyikan. Dia tidak lagi menyebut nama Amanda. Dan yang terpenting, dia tidak membiarkan Baskara tahu bahwa dia tak lagi mempercayainya. Sebaliknya, ia memainkan peran yang jelas-jelas diharapkan Baskara, lelah secara emosional, tertekan, ingin menjaga perdamaian, dan Baskara mempercayainya. Bagian ini menghancurkan hati Jani hampir melebihi perselingkuhannya, karena itu berarti Baskara benar-benar menganggapnya sangat mudah ditebak. Setiap malam Anjani duduk di seberangnya di meja dapur, berpura-pura mendiskusikan detail-detail rumah tangga, sementara sebenarnya ia diam-diam menelitinya seperti orang asing. Ia menyadari betapa hati-hatinya Baskara kini memilih kata-katanya. Seberapa sering ia membungkus keputusan egoisnya dalam dalih kepedulian terhadap keluarga. "Kita mungkin harus menjual rumah ini lebih cepat sebelum suku bunga KPR berubah lagi. Kamu tidak perlu memusingkan diri untuk memahami setiap detail keuangan. Aku hanya ingin proses ini tetap saling menghargai." Saling menghargai. Kata itu telah menjadi kamuflase. Sementara itu, Larasati dan pakar keuangannya diam-diam menarik benang yang tampaknya diyakini,
Baskara tak akan pernah diurai oleh siapapun. Menjelang akhir minggu pertama, gambarannya menjadi jauh lebih buruk dari yang diperkirakan Anjani. Rekening investasi yang hilang barulah permulaan. Baskara juga telah mentransfer bonus tahunannya ke perusahaan PT fiktif yang secara tidak langsung terkait dengan Amanda Prameswari. Puluhan juta rupiah yang dilabeli sebagai pembayaran jasa konsultan mengalir ke rekening yang belum pernah dilihat Anjani sebelumnya. Larasati meneleponnya pada Kamis sore setelah mempelajari setumpuk dokumen keuangan yang baru. "Suami Anda entah bertindak gegabah," ucap Larasati belak-belakan, "atau dia pikir Anda terlalu takut untuk menentangnya." Anjani berdiri di dekat lemari obat di rumah sakit, mencengkeram ponselnya erat-erat sementara perawat-perawat berseragam biru berlalu lalang di sekitarnya. Apakah dia akan lolos dari semua ini? Tidak. Jika kita mendokumentasikan semuanya dengan benar, Anjani memejamkan matanya sejenak. Hingga titik ini, sebagian dari dirinya masih berharap bahwa di balik semua ini ada semacam kesalahpahaman, semacam penjelasan, yang bisa menyelamatkan setidaknya sebagian dari pria yang ia nikahi dulu, namun angka tidak bisa berbohong secara emosional. Angka-angka itu ada begitu saja, dan angka-angka itu sangat buruk. Malam itu, Baskara pulang dengan sangat gembira. "Aku sudah memesan meja untuk hari Jumat," ungkapnya, mengendurkan dasinya di dekat pintu depan. Anjani mendongak dari sofa. "Untuk apa?" "Makan malam di tempat yang bagus." Dia mengangkat bahu dengan santai. "Kupikir mungkin kita harus bicara sebelum mediasi minggu depan." Anjani nyaris tertawa karena absurditasnya. Baskara mencoba melembutkan hatinya lagi. "Tentu," katanya pelan. Selama sepersekian detik, Baskara tampak lega. Restoran yang dipilihnya berada di kawasan Punclut, tempat makan mewah dengan cahaya temaram, wine mahal, dan pasangan-pasangan yang berpura-pura tidak melihat ponsel satu sama lain selama makan malam. Anjani mengenakan gaun rajut hitam dan merias wajahnya seminimal mungkin cukup untuk terlihat rapi, namun tidak terlihat seolah-olah dia terlalu berusaha. Baskara langsung menyadarinya. "Kamu terlihat cantik," katanya saat mereka duduk. "Terima kasih." 20 menit pertama mereka mendiskusikan hal-hal yang tidak berbahaya. Nilai sekolah Dara, kurangnya staf perawat di rumah sakit. Apakah Anjani berencana memelihara anjing Golden Retriever mereka setelah bercerai? Seluruh percakapan terasa surrealis. Seolah-olah dua aktor sedang memerankan sebuah pernikahan dari ingatan. Kemudian Baskara dengan hati-hati bersandar di kursinya. "Aku tahu ini tidak mudah," katanya. "Aku rasa kita menanganinya lebih baik daripada kebanyakan orang." Keluar lagi. Narasi yang sangat ingin ia pertahankan. "Kita beradab, dewasa, adil." Anjani akhirnya menatap lurus ke matanya. "Kamu benar-benar percaya itu?" Baskara ragu-ragu, cukup lama hingga secara tidak sengaja menjawab pertanyaannya. "Jani, tidak sungguh," lanjutnya dengan lembut. "Kamu pikir kamu sudah adil kepadaku?" Bayangan melintas di wajahnya. Kini terlihat waspada. "Aku rasa kita berdua sama-sama membuat kesalahan." Kalimat ini seketika membuat Jani murka dengan pemilihannya yang sangat ambigu. 14 tahun bersama direduksi menjadi kegagalan bersama yang tidak jelas, sementara pria itu diam-diam memindahkan uang di belakang punggungnya. Namun Anjani hanya mengangguk. "Mungkin kamu benar." Baskara kembali rileks. Menyaksikan Baskara meremehkannya secara langsung terasa anehnya menjernihkan pikiran. Anjani menyadari bahwa kelemahan terbesar Baskara bukanlah keserakahan atau bahkan ketidaksetiaan. Kelemahannya adalah arogansi. Ia benar-benar percaya bahwa ia bisa mengontrol suhu emosi di setiap ruangan yang ia masuki. Hari Selasa berikutnya, Larasati menemukan detail yang mengubah segalanya. Anjani sedang duduk di dalam mobilnya di depan swalayan ketika pengacaranya menelepon. "Anda harus duduk dulu sebelum saya menjelaskan ini," kata Larasati seketika. Denyut nadi Anjani melonjak. "Apa yang terjadi?" "Dana pendidikan anak Anda." Hening. Anjani mencengkeram setir kemudi semakin erat. "Ada apa dengan dana itu?" Isinya jauh lebih sedikit dari yang seharusnya. Sedetik Anjani benar-benar berhenti bernapas. Tidak mungkin.
Maafkan saya, Anjani otomatis menggelengkan kepalanya meskipun Larasati tidak bisa melihatnya. Tidak. Baskara tidak akan pernah menyentuh uang untuk kuliah Dara. Tetapi bahkan saat mengucapkan kata-kata itu, dia sudah tahu bahwa itu tidak benar. Suara Larasati melembut, selama 1,5 tahun terakhir, hampir 750 juta ditarik. Anjani menatap menembus kaca depan mobil tempat air hujan yang dingin mengalir perlahan. Kemana uangnya pergi? Jeda. Sebagian besar ke rekening PT fiktif yang sama yang terkait dengan Amanda Prameswari. Anjani menutup mulutnya dengan tangannya, bukan karena uangnya, tetapi karena tiba-tiba semua pembenaran yang tersisa telah hancur. Perselingkuhan itu egois. Menyembunyikan rekening itu kejam, tetapi mengambil uang dari masa depan putrinya sendiri untuk mendanai kehidupan lain dengan wanita lain menuntut tingkat kebobrokan moral yang nyaris tidak bisa dicerna oleh Anjani, dan yang terburuk dari semuanya, Dara sangat memuja ayahnya. Malam itu, Baskara pulang dengan membawa makanan dari restoran Italia favorit mereka. Baskara tersenyum layaknya seseorang yang yakin bahwa bagian tersulit dalam hidupnya hampir usai. Anjani memperhatikan saat suaminya menata wadah makanan di meja dapur, berbicara santai tentang intrik pekerjaan di kantor. "Kamu baik-baik saja?" tanya Baskara, akhirnya menyadari bahwa istrinya menatapnya terlalu lama. "Hanya lelah." Baskara melangkah mendekat, secara naluriah merendahkan suaranya, "Sebentar lagi semua ini akan selesai." Kini kalimat itu terdengar berbeda. Bukan menghibur, melainkan mengancam. Anjani tiba-tiba membayangkan suaminya sedang membangun kehidupan lain. Apartemen di pusat kota, Amanda di sisinya, Dara berkunjung setiap 2 minggu sekali, sementara Baskara memainkan peran sebagai pria sukses yang lahir kembali. Dan semua itu sebagian didanai oleh uang yang dicuri dari masa depan putri mereka. Sesuatu di dalam diri Anjani pada saat itu akhirnya mengeras sepenuhnya. Bukan kemarahan, tapi determinasi. Ia tersenyum tipis. "Ya," katanya, "ini akan selesai." 2 hari kemudian, sidang mediasi dimulai. Baskara datang dengan setelan abu-abu arang dan ekspresi percaya diri seseorang yang menunggu untuk sekadar mengurus dokumen, bukan menghadapi konsekuensi. Anjani langsung melihat Amanda dari jendela ruang mediasi, bahkan sebelum sesi dimulai. Tinggi, terawat, lebih muda sekitar 10 tahun dari Anjani, dan cantik dengan kecantikan buatan yang agresif khas wanita yang memperlakukan daya tarik seperti olahraga kompetitif. Amanda duduk di dekat lift, menggeser-geser layar ponsel, berpura-pura tidak melihat ke arah ruang rapat. Menunggu. Anjani hampir merasa kasihan padanya, karena wanita seperti Amanda selalu percaya bahwa mereka sedang masuk ke dalam sebuah kisah cinta. Mereka tidak sadar sedang berdiri tepat di sebelah epicentrum ledakan yang menghancurkan wanita lain. Sebelum memasuki ruang mediasi, Baskara menyentuh siku Anjani dengan lembut. "Apapun yang terjadi," katanya pelan, "aku ingin kita tetap menjaga hubungan yang saling menghargai demi Dara." Anjani menatap tangan suaminya di lengannya. Lalu dia menatap matanya, dan untuk pertama kalinya sejak dia menemukan pesan teks itu, dia sama sekali tidak merasakan keinginan untuk melindunginya. "Tentu saja," ucapnya lembut. Kemudian ia berjalan masuk ke ruangan itu, membawa bukti yang cukup untuk menghancurkan seluruh hidup pria itu. Sebelumnya, Anjani membayangkan bahwa balas dendam akan bersifat eksplosif. Dia membayangkan teriakan, penghinaan di depan umum, kepuasan karena akhirnya melihat kepanikan Baskara. Kepanikan yang sama yang Baskara buat dia rasakan selama berbulan-bulan. Namun, alih-alih begitu, ketika momen itu akhirnya tiba, ruangan itu hampir terasa hening yang tak tertahankan. Kantor untuk mediasi itu menempati lantai 12 sebuah gedung kaca dengan pemandangan Cakrawala Bandung. Dinding berwarna krem, lukisan-lukisan netral, sudut kopi dengan roti yang belum tersentuh yang sepertinya tak seorang pun sanggup memakannya. Seluruh pengaturannya dirancang sedemikian rupa agar sebuah kehancuran emosional terlihat profesional. Anjani duduk di sebelah Larasati di salah satu ujung meja kayu yang mengilap, sementara Baskara duduk di seberang mereka bersama pengacaranya,
Tirtayasa, seorang pria berambut perak yang jam tangan mahalnya praktis mengumumkan tarif per jamnya di setiap gerakan pergelangan tangannya. Awalnya semuanya berjalan tepat seperti yang diharapkan Baskara, pembagian aset, dana pensiun, jadwal hak asuh darah. Bahasanya tetap tenang, teknis, dan disterilkan secara emosional. Anjani hampir mengagumi betapa efisiennya sistem hukum menerjemahkan hati yang hancur ke dalam persentase dan tanda tangan. Baskara berbicara dengan percaya diri selama diskusi awal. Tidak arogan, dia terlalu pintar untuk itu, tetapi dengan ketenangan terkendali khas pria yang percaya bahwa hasil akhirnya telah ditentukan. Setiap beberapa menit, dia menatap Anjani dengan hati-hati, mungkin memeriksa apakah Jani terlihat kewalahan. Jadi Anjani memastikan untuk terlihat persis seperti itu. Ia menahan bahunya sedikit kaku, menjawab dengan singkat. Ekspresinya terlihat kelelahan. Larasati memimpin sebagian besar percakapan, sementara Anjani diam-diam melihat-lihat dokumen di depannya. Kemudian pembicaraan beralih ke keterbukaan informasi keuangan, dan atmosfernya langsung berubah. Tirtayasa mendorong sebuah map ke depan. Klien saya merasa bahwa penyelesaian yang diusulkan mencerminkan pembagian yang adil dan merata atas harta bersama. Larasati mengangguk sopan. Saya yakin dia merasa demikian. Anjani melihat Baskara melemparkan pandangan singkat dan bingung ke arah pengacaranya. Larasati perlahan, dengan sengaja membuka mapnya lalu mengeluarkan beberapa lembar mutasi keuangan yang telah dicetak dan meletakkannya di atas meja satu persatu. Suara kertas bergesekan dengan kayu meja yang mengilap tiba-tiba terdengar sangat keras. Rekening-rekening ini, ucap Larasati dengan tenang, tidak disertakan dalam dokumen yang diserahkan oleh Bapak Baskara. Baskara membeku, nyaris tak terlihat. Tirtayasa membetulkan kacamatanya. Maaf, apa ini? Larasati mendorong mutasi rekening lainnya ke depan. Dan yang ini juga? Anjani mengamati momen persis saat Baskara menyadari apa yang sedang terjadi. Seluruh tubuhnya berubah. Tidak dramatis, Baskara terlalu pandai mengontrol diri untuk itu. Namun, rahangnya sedikit mengeras, dan satu tangannya mencengkeram pegangan kursi di bawah meja. Tirtayasa mengernyit saat memeriksa dokumen-dokumen itu. Bas, pasti ada kesalahpahaman di sini. Itu, ucap Baskara cepat. Anjani nyaris tertawa. Frasa itu lagi. Larasati tetap bersikap sangat tenang. Tidak ada kesalahpahaman. Kami telah melacak lebih dari 3 miliar dalam bentuk aset yang disembunyikan yang terhubung ke entitas pihak ketiga. Tirtayasa perlahan menoleh ke Baskara. Kini ekspresi wajahnya berubah keras. Mengapa saya baru melihat ini untuk pertama kalinya? Ketenangan Baskara sedikit retak. Itu akun bisnis, yang didanai dari pendapatan bersama, jawab Larasati, langsung memotong pembelaannya. Hening. Anjani duduk diam, tak bergerak saat ruangan itu mulai runtuh menimpa Baskara berkeping-keping. Untuk pertama kalinya, sejak pernikahannya mulai hancur, ia memahami sesuatu yang penting. Kekuatan tidak bersuara lantang. Kekuatan yang sesungguhnya terletak pada persiapan. Tirtayasa dengan hati-hati melepaskan kacamatanya. Bas, Anda tidak mengungkapkan akun keuangan selama proses perceraian, ini lebih rumit dari kelihatannya. Anjani hampir kagum pada konsistensi alasan pria itu. Suara Tirtayasa menjadi lebih tajam. Sebenarnya ini sangat sederhana. Baskara menatap Anjani, akhirnya menyadari bahwa wanita itu tahu segalanya. Sorot pengkhianatan di matanya akan terasa konyol dalam situasi lain. Seolah-olah Anjanilah yang telah merusak kepercayaannya. Larasati melanjutkan tanpa memberi Baskara kesempatan bernapas. Kami juga menemukan transfer keuangan berulang yang terhubung dengan seseorang bernama Amanda Prameswari. Nama itu jatuh bagaikan granat. Tirtayasa memejamkan matanya sejenak, wajah Baskara memucat, dan Anjani tiba-tiba menyadari sesuatu yang mengejutkan. Baskara tidak pernah menduga bahwa konsekuensinya akan menjadi nyata. Jauh di lubuk hatinya, dia benar-benar percaya bahwa pesona dan kepercayaan dirinya akan terus membawanya maju. Seperti yang selalu terjadi, pria seperti Baskara mencampur adukan konsekuensi yang tertunda dengan impunitas permanen.
Tirtayasa perlahan mencondongkan tubuhnya ke depan. Tolong katakan padaku bahwa Anda tidak mencairkan aset bersama untuk mendanai perselingkuhan. Tak seorang pun menjawab, karena tidak ada jawaban yang dapat menyelamatkannya. Setelah itu mediasi dihentikan sementara. Baskara mengikuti Anjani ke koridor sementara para pengacara tetap di dalam mempelajari dokumen. Wajahnya kini terlihat berbeda telanjang, putus asa di balik penampilan luar profesional yang telah ia pelihara selama bertahun-tahun. "Jani," katanya pelan, "tolong jangan lakukan ini." Kalimat itu mengejutkannya. Bukan karena apa yang dia katakan, tapi karena apa yang tidak dia katakan. Bukan maaf, bukan aku telah menyakitimu. Hanya kepanikan karena konsekuensinya. Anjani menyilangkan tangannya erat-erat, melindungi diri dari udara dingin AC lorong. "Kamu sudah melakukannya, Bas. Kamu tidak mengerti betapa rumitnya semua ini." Dia menatapnya, dan kemudian akhirnya menanyakan pertanyaan yang bersarang di dadanya selama berhari-hari. "Apakah kamu benar-benar mengambil uang dari dana pendidikan Dara?" Keheningan Baskara menjawabnya lebih dulu. Kemudian dia memalingkan wajah. Itu hanya sementara. Anjani tersentak secara fisik. Sementara, seolah-olah pengkhianatan menjadi lebih kecil jika disebut sebagai langkah strategis. "Aku berniat mengembalikan semuanya." "Kapan?" "Entahlah." "Untuk Amanda?" Baskara mengusap wajahnya dengan kedua tangan. "Ini bukan tentang dia." Anjani tertawa pelan, namun tidak ada kehangatan dalam suaranya. "Itulah masalahnya," bisiknya. "Kurasa kamu bahkan tidak tahu lagi untuk apa semua ini." Sedetik Baskara tampak benar-benar kelelahan. Entah bagaimana terlihat lebih tua, lebih kerdil. "Dia membuatku merasa." Dia terdiam. "Penting." Akunya pelan. "Kejujuran ini memukul lebih keras daripada alasan apapun. Bukan cinta, bukan gairah, kesombongan ego." 14 tahun pernikahan dihancurkan karena wanita lain membuatnya merasa sukses. Anjani menatapnya, berdiri dalam setelan mahal di luar ruang rapat, ketakutan kehilangan uang yang telah ia coba curi, dan tiba-tiba, Anjani merasakan sesuatu yang tak terduga. Bukan cinta, bukan kebencian, melainkan rasa kasihan, karena Baskara menukar segala hal bermakna dalam hidupnya demi sensasi sementara dari perasaan dikagumi. Dan kini bahkan ilusi itu hancur berantakan. Ketika mereka kembali ke ruang mediasi, negosiasi menjadi brutal. Tirtayasa, yang kini sepenuhnya sadar bahwa kliennya menyembunyikan aset, segera beralih ke mode meminimalkan kerugian. Larasati secara metodis menyajikan riwayat transaksi, rekening yang disembunyikan, transfer konsultasi fiktif, dan akhirnya, penarikan dana dari tabungan pendidikan anak yang terkait langsung dengan Amanda. Pada akhirnya, bahkan wajah mediator menunjukkan rasa jijik. Perilaku seperti ini tidak akan terlihat baik di pengadilan, peringatnya pada Baskara dengan nada datar. "Tidak ada yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Hakim di Indonesia tidak akan berbaik hati terhadap ketidakjujuran finansial selama proses perceraian, terutama bila hal itu menyangkut uang untuk anak-anak." Baskara tidak berbicara hingga akhir mediasi. Anjani tetap tenang, tidak merasa menang. Hanya tenang, karena di suatu titik dalam 2 minggu terakhir, hasrat balas dendam diam-diam telah berubah menjadi sesuatu yang lain, menjadi kejernihan. Pernikahan ini telah berakhir jauh sebelum Baskara naik ke tempat tidurnya berbisik untuk yang terakhir kalinya. Hanya saja Anjani belum menerimanya saat itu, kini dia menerimanya. Berjam-jam kemudian, setelah meninjau dokumen dan negosiasi darurat, persyaratan perjanjian berubah drastis. Anjani menerima porsi aset bersama yang jauh lebih besar, perlindungan ketat untuk dana pendidikan Dara, dan hak untuk melakukan audit keuangan lanjutan jika ditemukan ketidaksesuaian lainnya. Baskara menandatangani semuanya dengan tangan gemetar. Ironinya hampir terasa puitis. Pada akhirnya, dialah yang tersudut dan terpaksa menandatangani dokumen dengan cepat. Saat Anjani berjalan keluar dari gedung pada saat senja, ia melihat Amanda berdiri di dekat lift, persis di tempat ia berada tadi pagi. Hanya saja sekarang dia tampak gugup. Baskara menghampirinya beberapa langkah di belakang Anjani,
Buru-buru mengatakan sesuatu dengan suara pelan yang tidak sepenuhnya terdengar oleh Anjani, tetapi cukup untuk ditangkap maknanya. Bukan di sini. Kamu bilang semua sudah beres. Aku tidak tahu. Anjani terus berjalan, karena tiba-tiba ia memahami kebenaran menyakitkan lainnya tentang perselingkuhan. Sebuah fantasi hanya bisa bertahan selama ada orang lain yang menyerap kerusakannya. Di luar, angin dingin bertiup melintasi area parkir, sementara Anjani merapatkan mantelnya. Sesaat kemudian, ponsel di dalam tasnya bergetar. Pesan dari Baskara, bisa kita bicara malam ini? Anjani menatap pesan itu selama beberapa detik, lalu memblokir nomornya tanpa membalas. 14 tahun ia membangun kehidupannya untuk memahami Baskara, suasana hatinya, ambisinya, kompleksnya, rasa frustrasinya. Dan kini, berdiri sendirian di bawah langit malam Bandung, Anjani menyadari bahwa ia tidak lagi memiliki kewajiban untuk melakukan tugas itu. Inilah akhir pernikahan yang sesungguhnya, bukan dokumennya, bukan perselingkuhannya, melainkan momen ketika ia berhenti memikul beban emosional yang telah lama ditinggalkan pria itu. 3 minggu setelah mediasi itu, Baskara kehilangan pekerjaannya. Secara tidak resmi, karena skandal asmara, perusahaan korporat jarang membingkai segala sesuatunya dengan jujur. Penyelidikan internal difokuskan pada pelanggaran keuangan terkait penggantian biaya dan benturan kepentingan yang tidak dilaporkan yang melibatkan Amanda Prameswari. Anjani mengetahui detail ini hanya karena Tirtayasa menghubungi Larasati untuk meminta kerjasama terkait beberapa audit rekening perceraian. Tampaknya perusahaan Baskara menjadi sangat tertarik begitu transaksi tersembunyi mulai bermunculan di dokumen hukum. Amanda mengundurkan diri 2 hari kemudian. Pada saat itu, sebagian besar kerusakan sudah lepas kendali. Dunia profesional kelas menengah di Bandung bergerak sangat cepat ketika ada skandal yang masuk ke dalam nadinya. Rumor menyebar di peron stasiun kereta, di pesta perusahaan, di ruang ganti tempat kebugaran, di acara amal. Anjani mendengar potongan-potongan cerita dari pihak kedua dari tetangga dan kolega yang berbicara hati-hati di hadapannya, berpura-pura bersikap bijaksana, padahal sebenarnya diam-diam mengumpulkan detail. Baskara pindah ke sebuah rumah kontrakan di kawasan Soreang dan menjual mobilnya. Amanda menghilang sepenuhnya, dan untuk pertama kalinya dalam hampir 15 tahun, Anjani tinggal di rumah yang terasa sunyi secara emosional. Awalnya kesunyian itu menakutkannya. Lalu perlahan, hampir dengan hati-hati, ia mulai menikmatinya. Pada suatu minggu pagi di bulan April, Anjani berdiri tanpa alas kaki di dapur, menyeduh kopi, sementara hujan gerimis memukul kaca jendela. Dara duduk di meja, memakan sereal, dan menggulir layar ponselnya, lalu tiba-tiba mendongak. "Ibu, agak berbeda belakangan ini," katanya. Anjani tersenyum tipis. "Berbeda yang baik atau berbeda yang menakutkan?" "Baik." Dara mengangkat bahu. "Lebih ringan, mungkin." Komentar itu terngiang di benak Anjani sepanjang hari, karena anak-anak pun bisa merasakan datangnya kebebasan. Perceraian itu resmi disahkan pada awal bulan Mei. Tidak ada persidangan yang dramatis, tidak ada pidato sinematik, hanya tanda tangan, konfirmasi hukum, dan perasaan anti-klimaks aneh yang menyertai perubahan besar dalam hidup. Anjani melangkah keluar dari gedung pengadilan membawa map kulit dan rasa lelah yang begitu dalam, hingga terasa sampai ke tingkat sel. 14 tahun direduksi menjadi tumpukan dokumen. Meski begitu, di bawah duka itu tersembunyi kelegaan. Memang tidak bahagia, tapi lega. Layaknya setelah menjalani operasi setelah berbulan-bulan menahan rasa sakit. Malam itu Baskara menelepon tanpa terduga. Anjani sempat berpikir untuk mengabaikannya, namun akhirnya ia menjawab. "Halo," sapa Baskara pelan. Suaranya terdengar berbeda, lebih tipis. Entah bagaimana kehilangan kepercayaan diri santai yang ia kenakan selama bertahun-tahun. "Halo." Keheningan panjang menyusul. "Aku dengar Dara diterima di program liburan semester ITB," katanya akhirnya. "Ya, dia diterima. Itu luar biasa." Anjani bersandar di meja dapur,
memandang ke halaman luar di mana musim kemarau, akhirnya mulai mengendurkan cengkeraman musim hujan atas Bandung. Apa yang kamu inginkan, Bas? Hening lagi. Lalu akhirnya, kupikir aku harus meminta maaf padamu. Anjani memejamkan mata sejenak. Kata-kata itu datang berbulan-bulan terlambat, tapi anehnya dia menyadari bahwa dia tidak lagi membutuhkannya seperti yang pernah ia pikirkan. Aku tahu permintaan maaf tidak akan memperbaiki apapun, lanjut Baskara. Namun, aku perlu kamu tahu. Aku tidak pernah bermaksud menghancurkanmu. Anjani nyaris menjawab seketika, namun ia menahan dirinya karena tiba-tiba ia memahami sesuatu yang penting. Kebanyakan orang tidak pernah secara sadar memutuskan untuk menghancurkan seseorang yang mereka cintai. Mereka hanya memilih untuk mendahulukan diri mereka sendiri berulang kali sampai kehancuran menjadi hal yang tak terelakkan. Kamu tidak bangun suatu hari dengan keinginan untuk menyakitiku, ucap Anjani lembut, kamu hanya terus memilih dirimu sendiri setiap kali ada kesempatan. Baskara menarik napas putus-putus di ujung telepon, mungkin itu benar. Di luar, sisa air hujan mengalir perlahan di pintu kaca balkon. Anjani teringat pria yang ia nikahi pada usia 27 tahun. Ambisius, lucu, tidak percaya diri di bawah lapisan pesonanya, saat itu Baskara berbicara tentang kesuksesan seolah-olah itu adalah sesuatu yang suci, menunggu di tikungan sana. Lebih banyak uang, lingkungan rumah yang lebih baik, peluang yang lebih besar, dan di suatu titik dalam perjalanannya, ia mulai mengukur nilai manusia melalui kekaguman. Amanda tidak menghancurkan pernikahan mereka. Dia sekadar muncul setelah Baskara telah mengosongkan dirinya dalam mengejar pengakuan. Aku benar-benar mencintaimu, ucapnya pelan. Anjani memercayainya, disitulah letak tragedinya. Seseorang bisa sangat mencintai dan tetap saja mengkhianati sepenuhnya. Dua hal itu tidak eksklusif satu sama lain. Aku tahu, jawabnya. Keheningan panjang lainnya turun di antara mereka, kali ini lebih lembut. Kemudian Baskara berbicara lagi, saat aku naik ke tempat tidurmu malam itu, ia terdiam sejenak, sebagian dari diriku benar-benar ingin agar semuanya menjadi nyata kembali, meskipun hanya untuk beberapa menit. Anjani menatap cincin kawinnya yang tergeletak di piring keramik kecil di dekat wastafel. Ia sudah berhenti memakainya beberapa bulan lalu, tapi tak pernah bisa membuangnya. Lalu sebagian yang lain? Tanyanya. Baskara menghembuskan napas berat. Kebenarannya, bukan romansa, bukan gairah. Ketakutan. Takut kehilangan uang. Takut akan kegagalan. Takut bahwa semua konsekuensi akan mengejarku sekaligus. Anjani menyadari bahwa dia tidak marah lagi mendengarnya. Hanya lelah. Aku harap suatu hari nanti kamu bisa memahami dirimu sendiri, ucapnya jujur. Baskara tertawa pelan dan pedih. Aku mulai berpikir butuh sisa hidupku untuk melakukan itu. Setelah panggilan telepon berakhir, Anjani berdiri sendirian di dapur selama beberapa menit, mendengarkan sisa rintik hujan di atap. Kemudian ia mengambil cincin kawinnya dan dengan hati-hati memasukkannya kembali ke dalam laci. Bukan karena kenangannya telah hilang, melainkan karena kenangan itu tak lagi perlu mengendalikannya. Menjelang bulan Juni, Anjani menjual rumah di BSD City. Menyimpannya tidak lagi masuk akal, baik secara finansial maupun emosional. Terlalu banyak hantu yang hidup di sana, pertengkaran yang ditelan keheningan, makan malam sendirian, bertahun-tahun yang dihabiskan untuk mengecilkan diri demi menjaga perdamaian. Ia membeli sebuah apartemen kecil yang lebih dekat ke taman di kawasan Ciumbuleuit, tempat yang lebih sepi, lebih sederhana, dipenuhi sinar matahari, dan bukan panggung pertunjukan. Pada malam pertamanya di sana, Dara membantu membongkar kardus sementara musik mengalun pelan dari speaker. Tanpa bermaksud menyinggung, kata Dara sambil membuka bungkus peralatan dapur, tapi ayah tidak pernah menyukai tempat-tempat seperti ini. Anjani memandangi apartemen sederhana itu, dengan lantai kayunya yang berderit dan tangga yang sempit. Dara tersenyum kecil, mungkin itu sebabnya ibu menyukainya. Anjani tertawa,
Untuk pertama kalinya dalam waktu yang terasa seperti bertahun-tahun, dan suaranya mengejutkan mereka berdua. Pada bulan-bulan berikutnya, hidup perlahan pulih dengan cara-cara yang biasa. Anjani mendaftar di program pendidikan lanjutan untuk manajemen rumah sakit, sesuatu yang pernah ia tunda karena Baskara menganggapnya tidak praktis. Dia mulai tidur nyenyak sepanjang malam lagi, mulai membaca novel alih-alih menatap kosong ke layar televisi di samping seseorang yang tidak hadir secara emosional. Kesembuhan, seperti yang ia temukan, jarang datang dengan cara yang dramatis. Kesembuhan datang dalam keheningan. Ia datang dalam pencarian akan kebahagiaan yang tenang, tanpa kecemasan. Dalam secangkir kopi di pagi yang damai. Dalam kesadaran bahwa kau tak lagi perlu memeriksa keadaan emosional orang lain sebelum mengambil keputusan. Suatu malam di akhir musim, Anjani sedang menghapus foto dan pesan lama dari ponselnya, ketika ia tidak sengaja menemukan sebuah tangkapan layar yang sudah ia lupakan. Pesan itu. Dia sudah tanda tangan semua. Untuk sesaat, kenangan itu kembali ke kegelapan kamar tidur, Baskara di sampingnya. Momen ketika pernikahannya berubah menjadi sesuatu yang tidak bisa dikenali. Beberapa bulan yang lalu, pesan ini membuatnya merasa sangat dingin. Sekarang, itu hanya membuatnya merasa sedih. Sedih untuk wanita yang pernah percaya bahwa cinta secara otomatis menjamin kesetiaan. Sedih untuk pria yang menukar keluarganya demi egonya. Sedih karena betapa mudahnya manusia menghancurkan hal-hal baik demi mengejar ilusi. Anjani menatap tangkapan layar itu untuk terakhir kalinya, lalu menghapusnya secara permanen. Bukan karena dia memaafkannya, juga bukan karena Baskara pantas mendapatkan pengampunan atas dosa-dosanya, tetapi karena terus membawa beban rasa sakit, hanya memperpanjang pengkhianatan yang asli. Beberapa balas dendam memuaskan amarah. Balas dendam terbaik adalah yang membebaskanmu. Malam itu, Anjani duduk di balkon kecilnya. Angin hangat bertiup lembut, menggesek dedaunan dalam gelap, suara tawa Dara terdengar dari dalam saat menonton acara televisi, aman dan sehat, perlahan pulih, dan masih mampu berbahagia terlepas dari segalanya. Anjani memejamkan mata sejenak, dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, masa depannya tidak lagi terasa seperti sesuatu yang harus ia tanggung. Masa depannya kini terasa seperti sesuatu yang menunggu untuk dimulai.